Halo semuanya, aku Sabrina Keisha dari kelas AB 4905 dengan NIM 1040425000027 akan menjelaskan tugas besar mata kuliah aplikasi komputer yang aku buat menggunakan Microsoft Excel. Jadi, pada tugas ini, aku membuat laporan berisi tentang analisis dataset dengan fungsi if, lalu analisis dataset dengan VLOOKUP, HLOOKUP, dan pivot table. Oke, pertama-tama, buka template tugas besar yang telah di-download, lalu import sales data dengan pencet kolom data, lalu pencet tanda get data, lalu pencet text or CSV, lalu cari sales data yang telah di-download. Setelah itu, isi kolom N sampai W dengan rumus IF sesuai instruksi yang telah disampaikan. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan rumus N sampai W. Mulai dari kolom N, rumusnya masukkan NIM sesuai NIM Anda masing-masing. Setelah itu, pada kolom O, rumusnya adalah ambil 3 digit terakhir dari NIM Anda masing-masing. Setelah itu, pada kolom O, rumusnya adalah ketik sama dengan write, buka kurung, N2, titik 2, 3, lalu tutup kurung, terus bagi 100. Pada kolom P, kalikan sales amount dengan faktor NIM Anda. Seperti saya di sini, rumusnya adalah sama dengan buka kurung add, buka kurung sales amount, tutup kurung 2 kali, lalu kali bintang, buka kurung lagi, add, buka kurung, faktor NIM, tutup kurung 2 kali. Oke, selanjutnya pada kolom Q, kategori performance. Rumusnya adalah buatlah kategori berdasarkan nilai performance score dengan if condition. Seperti rumus yang saya tulis di sini. Catatannya adalah gunakan if bertingkat atau nest if untuk membuat logika ini. Ya, seperti yang kalian lihat, rumusnya lumayan panjang. Selanjutnya, pada kolom R, profit per unit, hitung profit untuk setiap unit produk. Di sini saya nulis rumusnya sama dengan buka kurung add, buka kurung unit price, tutup kurung 2 kali, lalu kurangi, buka kurung add, buka kurung lagi, unit cost, tutup kurung 2 kali. Lalu enter, di situ bakal terjawab ya rumusnya. Nah, pada kolom S, hitung total profit dari transaksi tersebut. Rumus yang saya tulis sama dengan buka kurung add, buka kurung profit per unit, tutup kurung 2 kali, lalu kali bintang, buka kurung add, buka kurung quantity sold, tutup kurung 2 kali. Lalu bakal terbuktikan jawabannya langsung di situ setelah Anda enter. Selanjutnya, mari kita bahas rumus kolom T, profit kategori. Di situ, kategorikan profit dengan if condition. Rumus yang saya tulis pada kolom T adalah sama dengan if, buka kurung S2, lebih dari 1000, titik koma, kutip, high profit, kutip lagi, titik koma, if, buka kurung S2, lebih dari atau sama dengan 500, titik koma, kutip, medium profit, kutip lagi, titik koma, kutip, low profit, kutip lagi, lalu tutup kurung 2 kali. Pada kolom U, discount category, kategorikan tingkat diskon berdasarkan kolom discount dengan if condition. Selanjutnya, pada kolom V atau sales priority, tentukan prioritas penjualan berdasarkan kombinasi produk category, quantity sold, dan sales channel menggunakan if condition. Berikut rumus yang saya tulis di kolom V. Seperti ini. Terakhir pada kolom W atau bonus amount, hitung bonus sales rep berdasarkan kombinasi multiple conditions, kategori performance, customer type, payment method, dan profit category dengan if condition. Seperti rumus yang saya tulis pada kolom W seperti ini. Lumayan panjang lah.
Habis itu sudah beres, lalu bisa dikumpulkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dataset dengan VLOOKUP, EasyLookup. Pertama-tama buka file template VLOOKUP, EasyLookup, lalu blok tabel yang ini, lalu sort tabel tersebut, lalu set sort by tanggal, habis itu done. Setelah itu, mari kita isi rumus-rumus negara, produk, segmen, harga barang, penjualan. Nah, di situ ada negara. Untuk rumus negara itu memakai VLOOKUP seperti ini. Dia ditambahkan kode, pertama dia pakai left dulu. Habis itu A2 tuh kode ini, kode negaranya. Habis itu ini tambahkan tabel yang ini. Habis itu titik dua lagi. Titik dua lagi terus false. Nah, habis itu untuk yang produk rumusnya sama, memakai VLOOKUP, cuman dia mid bukan left kayak negara. Habis itu dia memakai kode juga sama, karena NIM saya ganjil jadi saya pakai tabel yang ini. Maaf kepencet. Habis itu udah deh sama, ditambahkan dolar seperti ini kayak tadi. Selanjutnya rumus segmen seperti ini, ditambahkan kode VLOOKUP juga ininya, terus ininya right, habis itu tambahkan kode segmen, habis itu sama. Selanjutnya jumlah barang, harga barang. Untuk harga barang rumusnya VLOOKUP, mid, kode, habis itu gini, habis itu tambahkan NIM ganjil, tabel NIM ganjil karena saya ganjil. Habis itu titik koma tiga itu false. Selanjutnya untuk rumus penjualan, dia pakai NIM ya, NIM yang di sini. Sebelumnya kita harus ngisi ini juga, data kita, nama, NIM, kelas. Habis itu untuk rumus penjualan itu memakai F2. Yang ini jumlah barang. Habis itu G2 harga barang. Habis itu right. Habis tambahkan NIM. Habis itu titik koma 1 bagi 100. Habis itu sudah hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita totalkan. Untuk menotalkan seluruh ini, rumusnya sama dengan sum buka kurung H2 titik 2 H81 lalu tutup kurung. Selanjutnya rata-rata penjualan itu rumusnya memakai average, sama dengan average buka kurung H2 titik 2 H81, sama ya kayak gini, cuman beda depannya ini memakai sum, ini memakai average. Nah, untuk penjualan terbesar ini rumusnya juga sama, cuman memakai max. Untuk penjualan terkecil memakai min. Sudah selesai. Selanjutnya, import file employee data di file Excel ini juga. Lalu, filter kolom departemen agar hanya memunculkan data research dan development. Terus, filter kolom environment satisfaction agar hanya muncul data 1. Filter juga kolom job satisfaction agar hanya muncul data 1 juga. Ketiga kolom ini
harus difilter secara bersamaan buat worksheet baru.